yang terhormat pada Bapak-Bapak senior di Himpenindo, BPT, dan berbagai instansi lainnya, rekan-rekan dan para peneliti. Ini apa YouTube-nya udah jalan, Mbak? Ini saya nggak tahu nih, Pak. Jadi udah nanti YouTube-nya tuh ada di PT2MP. Jadi mohon maaf, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang menjadi pengalaman saya untuk menulis strategi publikasi jurnal ilmiah dalam bereputasi internasional. Ini yang disyaratkan oleh seorang peneliti dan rekayasa. Jadi saya sudah menyiapkan slide ini, jadi slide ini ada sekitar 600, jadi mohon maaf nanti saya akan memakan waktu sekitar sejam atau lebih dikit ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri adalah Profesor Meteorologi dan Klimatologi BPT dan saat ini bekerja di IPCC Working Group 1 Vice Chair. Jadi kalau boleh urun book, ini saya buat slide-nya mengenai apa yang jadi pengalaman saya. Ini adalah riwayat saya sendiri, bagaimana peneliti saya di tahun 2004 dan sekitar 5,5 tahun diselesaikan menjadi ahli peneliti utama 4E. Jadi ini riwayat saya dulu pertama kali masuk golongan 3D dan kemudian diikuti hingga tahun 2010 bulan April. Lalu juga ini ada cerita mengenai riwayat struktural saya mengikuti jejak peneliti. Jadi saya dulunya CPNS tahun 88, kemudian diberangkatkan ke Kanada tadi menurut cerita Mbak Asri, lalu kemudian kembali ke BPT dan saya sudah menjadi golongan 2B, lalu saya ikut naik golongan ke golongan 3 dan seterusnya. Dan kebanyakan karena dipercepat oleh peneliti ini, saya tidak mendapat kenaikan kehormatan, jadi nggak pernah. Jadi saya naik di pangkat struktural ini rata-rata 2 tahun sekali, jadi itu yang bisa kita lakukan. Lalu kenapa 2 tahun sekali ini saya sampaikan strategi. Jadi usulan saya adalah peneliti bisa naik pangkat 2 tahun sekali. Jadi kalau melihat kebutuhan PAK ini strategi yang saya bilang ini adalah dengan kebutuhan PAK kalau peneliti pertama sekitar 50 dan peneliti muda 100 hingga peneliti utama 200 itu. Di sini kita menulis strategi yang biasa-biasa saja, itu menulis sebuah paper nasional sekitar 25 kreditnya itu. Nah, saya mengusulkan jadi setiap peneliti punya kesempatan untuk melakukan cuti sabatikal. Kalau saya dulu cuti sabatikal di unit saya biasanya dikirim ke Sorako sekitar 1 bulan, lalu dalam waktu-waktu nganggur itu saya menulis paper. Jadi itu benar-benar ini usulan ini saya lakukan dan saya kerjakan. Dan inilah yang hasilnya. Jadi kalau ditanya apakah peneliti bisa naik pangkat 2 tahun sekali, sangat bisa. Jadi ini adalah strateginya. Lalu kalau lihat proyeksi tadi, kita melihat bahwa dari kita mulai jadi PNS, ini strategi yang kemudian dari golongan 3 hingga ke 4E itu, ini adalah proyeksi pola karirnya, dan saya perkirakan ini dalam umur 40 awal atau 42 di sini kita sudah meraih peneliti utama golongan 4D atau 4E. Di sini juga dalam waktu dekat kayaknya BPT sendiri akan peneliti madya dan peneliti utamanya akan naik grade to kin menjadi tingkat 11 menjadi 12 untuk madya dan menjadi 14 untuk utama, rencananya begitu. Ini adalah pola karirnya. Lalu ini sejarah saya lagi, ini adalah berbagai reward akademik yang pernah saya terima, dimulai tadi dari sekolah di Kanada, itu mendapat STMDP Scholarship bersama seperti Pak Agus Parnasukri di sini. Lalu saya melanjutkan juga S2 dengan beasiswa Monbuso, S3 beasiswa DAD. Lalu setelah lulus saya mendapat International Young Scientist Award tahun 2004 dan juga tahun 2018 mendapat Cambridge Research Award, saya juga nggak tahu kenapa. Dan
Saya pikir di LIPI banyak orang yang canggih-canggih, tapi nggak tahu kenapa saya dikasih waktu itu, dan di bawahnya juga orang-orang LIPI bawahnya. Dan tahun 2018 saya menjadi orang BPT yang nomor 2 menerima Habibie Award. Dan tahun 2018 juga saya menerima Satria Rencana Pembangunan dari pemerintah. Jadi ini ada reward yang saya tipukan. Jadi itu adalah reward sebagai saintis atau peneliti yang sebenarnya bisa kita raih. Saya bercita juga ini reward yang nomor 2 itu adalah saya berkesempatan sampai saat ini telah mengunjungi 60 negara asing. Pertama yang saya kunjungi tentu saja Amerika Serikat. Dulu untuk sekolah Kanada kita lewat Amerika Serikat. Jadi negara asing pertama adalah Amerika Serikat, nomor 2 adalah Kanada, dan seterusnya. Jadi saya banyak bekerja sebagai diplomat. Jadi saat ini saya bekerja di IPCC sebagai IPCC Bureau, dan ini negara-negara yang pernah saya kunjungi. Ya, alhamdulillah ya. Lalu ini ada reward yang ketiga yang saya reward kepuasan yang bisa kita raih ini. Jadi pernah saya berkunjung ke Mongolia. Di Mongolia itu ada seorang PhD, dia mengucapkan ini, you are my favorite teacher. Saya kaget kali, kenapa? Saya nggak pernah ketemu dia seumur hidup. Terus dia bilang karena saya seorang editor jurnal internasional, dia menjadi artikelnya menjadi diterima dan dia bisa lulus PhD akibat saya menerima artikel tersebut. Jadi artikelnya terbit secara internasional di sekarang jurnalnya Q1, dan dia juga mengucapkan terima kasih. Jadi selain itu reward ini juga, jadi nama kita tercatat pada indeks sains, Scopus, Google Scholar, dan seterusnya. Ini adalah jurnal-jurnal yang saya bekerja sampai hari ini. Jadi tadi malam saya pun bekerja, ada 2 jurnal dari Inggris dan Amerika yang saya lagi artikelnya lagi saya bahas di jurnal internasional klimatologi dan jurnal environmental science. Jadi ini ada jurnal yang pertama, ada jurnal BPT, jurnal BMKG, ini ada jurnal KKP dan seterusnya. Dan saya menjadi editor di jurnal Korea yang paling terakhir ini, kalau agak di bawah ini, Asia Pacific Journal of Atmospheric Science. Saya jadi dewan editor. Ya kita kalau dewan editor dapat salary sedikit lah dari sebagai editornya. Ini ada cuplikan aja publikasi jurnal email saya. Saat ini sudah ada 52 yang saya daftarkan di Scopus. Ini buku chapter, jadi bagian dari buku yang terakreditasi Scopus. Jadi sudah pernah saya menulis ini dengan kepala BIG, dan ini juga ada jurnal di bukan jurnal sebenarnya, buku IPCC, laporan IPCC nomor 2. Nomor 3 juga buku mengenai adaptasi perubahan iklim, dan nomor 4 ini adalah buku yang kita edit kemarin tahun 2021, terbitnya tahun ini sebenarnya, tapi sudah beredar banyak sekali kopinya. Jadi 2 tahun saya sudah beredar banyak sekali. Ini adalah bukunya. Jadi buku ini adalah buku terbitan Springer. Saya adalah editor ketiga di sini dan bekerjasama dengan kawan sekarang di ASEAN Center Jakarta, dan ini satu lagi di Jepang, Joni Jupesta tuh tadinya di kelapa sawit Sumatera, tapi sekarang pindah ke Jepang. Ini ada buku yang di Springer. Jadi mungkin ini yang jadi bahasan saya berikutnya adalah bagaimana menulis di buku Springer, karena ada beberapa permintaan dari teman-teman. Lalu riwayat saya berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah di Google Scholar. Di Google Scholar, jadi kalau Bapak-Bapak Ibu buka sekarang, jadi di sini ada cerita Google Scholar saya, dan citasi saya sudah 3.700, dan sekarang H-index-nya 25, ini yang ada sekarang, jadi silakan dibuka saja. Itu open, jadi siapapun boleh lihat. Lalu ini ada di Web of Science, jadi ini tidak saya update. Saya terakhir mengupdate ini di Kazan, di Rusia, sebuah kampus yang sangat terkenal dan ada beberapa orang peraih hadiah Nobel. Saya kebetulan di situ bisa mengupdate Web of Science saya. Ini kalau di BPT tidak ada di Web of Science.
Nah, kalau di BPT ada Scopus. Nah, ini di kantor kita bisa mengakses Scopus. Nah, ini apa? Saya di sini Scopus 52 dokumen, H-index 16 dan 1.600 citasi. Ini bisa kelihatan riwayat citasi kita dari yang paling besar sampai kecil dan bagaimana sejarahnya. Jadi ini bukan cerita orang lain tapi cerita saya sendiri. Lalu juga kita bisa menganalisa saat ini sudah H-index sudah 16, di bawahnya juga ada paper yang 16 juga citasinya. Tetapi kalau dia sudah citasinya 17, maka H-index-nya jadi 17. Jadi ini udah hampir 17 H-index saya. Ini adalah riwayat Scopus saya. Dan di Scopus sendiri kayak di kantor BPT atau LIPI bisa kita lihat kontribusi masing-masing bagaimana. Jadi sebagai besar saya ada artikel yang warna biru ini, lalu yang warna merah ini adalah apa namanya proceeding. Jadi sekarang tuh banyak sekali proceeding internasional dan sangat mudah sekali kita masuk. Lalu juga apa ini ada bagian buku, chapter buku yang tadi saya tulis, dan yang terakhir editorial yang buku tadi yang saya sampaikan. Ini adalah jadi bapak-bapak ibu juga yang sudah menjadi pendidik nanti bisa menuliskan ORCID number, dan ORCID number itu semacam nomor induk peneliti dunia, bukan nomor induk pegawai. Nah, di sini nanti akan di-record apa yang menjadi hasil karya Bapak Ibu sekalian, dan ini bisa otomatis memberikan semacam dokumentasi. Nah, kalau di Indonesia sekarang ada namanya Sinta. Nah, jadi Sinta ini saya di sini tulis secara ke institusi saya nomor 2 di BPT, nomor satunya Mas dari Barunajaya, itu ada itu. Dan dalam 3 tahun terakhir ranking saya nomor 1, tapi secara nasional saya adalah peneliti nomor 96 di Indonesia ini. Jadi nggak masalah ini. Di sini kelihatan dari catatan Sinta bahwa riwayat Scopus saya, jadi mereka sudah memperbaiki dan mengupdate total seperti saya bilang tadi 52, dan dari 52 itu adalah 31 adalah artikel, dan tadi proceeding ada 16, sisanya buku dan bagian dari buku ada 5. Dari yang di atas ini saya sebutkan ini sekitar 25 dari artikel itu adalah artikel dari jurnal Q1, jurnal Q2 ada 3, yang Q3 adalah 4 dan sebagainya. Jadi ini lumayan bagus dari Sinta ini bisa mencatat performa kita dalam Jadi kalau saya bisa summary-kan science index saya untuk kami adalah sebagai berikut. Jadi Google Scholar itu H-index 25, Scopus 16, ResearchGate. Nah, ResearchGate ini tadi sebelum saya gambarkan itu ada cara baru untuk mendatabase capaian kita. H-index 21 dan Web of Science ini tidak saya update, ini kira-kira 3 tahun lalu saya untuk berkunjung ke Rusia, jadi masih demikian. Selanjutnya mungkin yang saya ingin gambarkan sedikit di sini adalah tulisan-tulisan saya di koran. Ini adalah tulisan pertama saya di koran Kompas tahun 2002. Nah, jadi tulisannya agak sedikit ilmiah dan ternyata bisa masuk ke koran Kompas. Dan yang ilmiah terus ini kayak contohnya tahun 2007 saya juga menulis yang enggak ilmiah tapi agak agak politis. Itu Nobel bagi perdamaian iklim, ini suatu judul yang saya pikir agak bagus untuk belajar bagaimana caranya. Dan terakhir tulisan saya di Kompas itu 24 Juni tahun 2020, judulnya sangat ilmiah, Matahari Lockdown bagi Ketahanan Pangan. Jadi judul ini ilmiah dan berbau-bau polusi, dan ini adalah merupakan artikel ke-10 saya di Kompas. Jadi kalau rekan-rekan nanti ada waktu juga, saya ingin bercerita bagaimana cara menulis artikel di koran. Jadi saya juga bisa, insya Allah bisa untuk memberi pengalaman saya, karena sebenarnya saya juga berinteraksi dengan editor. Jadi kalau artikel saya ditolak, itu mereka memberi komentar, kenapa dan sebagainya. Jadi dari situlah saya belajar dan sebagainya. Nah, ini artikel yang dalam
dialog online. Jadi sebenarnya ada lagi, tapi ini saya ambil contoh satu yang ada di koran online juga, Tackling Climate Change Locally. Ini ada apa yang saya tulis dari kerjasama saya dengan DAD Jerman. Jadi pada hari ini kita sebenarnya mendapat kesempatan saya untuk berbicara mengenai strategi penulisan ilmiah internasional. Jadi ini adalah yang ingin saya bawakan pada hari ini. Sebenarnya intisari yang ingin saya bawakan hari ini adalah slide ini. Jadi slide ini adalah inti dari pembicaraan kita hari ini untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya intisari sebuah karya tulis ilmiah itu cuma dua. Jadi jangan susah-susah lah, bahwa hanya dua itu. Kalau dua ini sudah tercapai, yang lainnya bisa ngikut saja, yang lainnya tergantung kita nulis. Dan ini harus ada dan ini saya ikuti dari berbagai jurnal, dan di mana kalau tulisan-tulisan saya dan sebagainya, komentar dan sebagainya, ya masalah-masalah inilah yang biasanya dipertanyakan. Lalu berikutnya juga yang saya dalam sebagai editor juga hanya masalah-masalah yang dua inilah. Yang pertama adalah novelty atau kebaharuan. Yang kedua adalah nilai signifikansi. Jadi banyak yang sudah mengerti masalah ini. Novelty itu adalah suatu cara, metode, atau teori apapun yang berbeda dan belum ada sebelumnya. Kita harus berani. Ya, saya menemukan misalnya bensin aftur dari kelapa sawit ini tadi pengolahannya baru di Indonesia dan di dunia atau di Asia Pasifik. Kita mempropos suatu metode pengukuran yang baru dengan cara begini dan sebagainya. Jadi kalau saya dengar tuh biasanya kalau mahasiswa tuh biasanya Pak saya ambil paper dari orang melakukan studi yang sama di Sumatera, saya melakukan di Jawa, saya melakukan di Sulawesi. Apakah itu novelty? Saya rasa ya nggak bisa itu juga lah. Karena novelty itu metodenya ada kebaruan. Jadi metode kebaruan itu kalau di BPT misalnya teknik cracking misalnya memutus mata rantai karbon dengan satu enzim tertentu dan memakai katalis enzim yang lain. Nah, itulah kebaruan. Tapi kalau ganti-ganti daerah, saya ganti Sumatera jadi di Bali, jadi di Kalimantan, ya itu bukan novelty, itu akan dilihat sama jurnalnya kurang menarik gitu. Nah, yang kedua ini yang penting sekali, memiliki nilai signifikansi. Jadi dari tadi misalnya tadi misalnya saya ambil contoh cracking rantai karbon jadi lebih pendek misalnya untuk aftur dari kelapa sawit. Nah, di sini coba ditampilkan apa keuntungan atau keunggulan dari metode yang saya sudah terapkan itu. Apakah dengan ini kita bisa menghemat biaya atau kita bisa menghemat waktu, atau dengan ini kita bisa menghemat volume dan sebagainya. Dan itu ditampilkan nilai signifikansinya. Jadi tetapi hasil itu harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dilakukan oleh orang lain dan didukung oleh pendekatan kuantitatif dan statistik yang ada. Jadi hanya dua ini Pak. Jadi jangan susah-susah penulis paper itu susah Pak. Gini begitu alasannya. Hanya yang dicari itu hanya dua ini saja gitu. Dan struktur sebuah paper ilmiah itu seperti ini, dan kembali kemana-mana seperti ini juga. Menulis buku seperti ini, dan sebenarnya menulis artikel koran ya ada begini juga, tapi nantilah ya, kalau kita mengenai koran. Jadi saya pelan-pelan ke masalah judul. Jadi sebenarnya judul ini merupakan intisari dari keseluruhan tulisan. Judul harus singkat, tegas, dan lugas, tidak memiliki arti ganda. Jadi apabila diperlukan tidak memiliki keterangan waktu, tempat, dan jenis penelitiannya. Jadi kalau bisa tampilkan dalam judul yang singkat. Judul sebaiknya dibuat terakhir. Jadi setelah kita selesai semuanya baru kita pikirkan judulnya. Jangan di ujung-ujung pertama itu memikirkan judul, nanti akan salah. Biasanya mahasiswa saya S1, S2, S3 tuh
Pak, judulnya boleh ganti, Pak. Ya silakan, judul boleh ganti nanti, biarin aja. Pas kamu mau presentasi akhir, judul dibuat, silakan, boleh. Saya tulisan saya yang terakhir yang mau dimasukkan dalam proceeding saat ini adalah judulnya begini. Why the sky was red in Jambi forest fire gitu. Nah, jadi judulnya sebuah pertanyaan. Kenapa langit di Jambi waktu kebakaran hutan itu berwarna merah gitu? Tetapi jawaban itu ada jawaban dengan suatu penelitian. Jadi jawaban kita melakukan penelitian mengenai kualitas udara dan sebagainya. Jadi judul dibuat pada akhir sekali. Jadi setelah kita pertimbangkan akan menjadi bikin orang menarik dan melihatnya juga akan tergugah. Selanjutnya abstrak. Abstrak ini harus ada dalam sebuah paper ilmiah. Jadi adalah rangkuman dan ini juga berbeda dalam kesimpulan. Jadi semacam promosi dan ini ada keseluruhan. Jadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan itu ditulis juga. Dan ini dapat berdiri sendiri di berbagai seminar atau konferensi. Ini abstrak ini dia dianggap berdiri sendiri atau self-explanatory. Dan biasanya abstrak ini tidak ada singkat-singkatan yang orang awam tidak tahu, tapi itu agak dipaksakan. Itu biasanya singkatan itu nanti di bagian introduction. Jadi kita tidak ada singkatan dan kalau bisa tidak ada referensi atau quote ilmiah. Jadi banyak sekali ada paper yang abstraknya di dalamnya ada quote-quote. Apakah ini penting sekali atau sebagainya. Jadi ini bagian abstrak ini dibuat terakhir sebelum judul dan kata kunci tersebut. Jadi harus menggambarkan keseluruhan isi tulisan. Harus menggambarkan itu agak susah. Tapi sebenarnya bisa kalau udah biasa. Ini contohnya, ini pekerjaan saya dengan kawan-kawan dari Belanda. Ini lumayan ramai sekali citasinya. Jadi sini ada abstraknya mengenai judulnya abstraknya. Lalu di sini ada apa yang ingin kita lakukan dan kenapa kita lakukan dan berapa hasilnya dicantumkan dan sebagainya. Jadi harus ada metodenya dan hasilnya juga. Dan ini kalau bisa di abstrak ini kalau mau sih dikasih bahwa apa yang menjadi novelty kita. Selanjutnya kata kunci ini sekarang hampir semua jurnal ada kata kunci dan sekarang ini ada kalimat kunci. Biasanya begitu, ada kalimat kunci dan yang penting itu adalah kata kunci biasanya hanya 5 dan menjadi ringkasan dari sebuah tulisan yang memudahkan pencarian macam Google search itu. Dan kata kunci harus sesuai jiwa penulisan dan memiliki strategi dan promosi tulisan. Jadi ini dibuat terakhir sebelum judul. Jadi kata kunci setelah abstrak jadi semuanya baru kata kunci ini coba dipikirkan. Nah ini contohnya kata kuncinya ada di bawah sini. Jadi kalau Bapak Ibu kalau bisa lihat ke bawah tuh ada beberapa kata kunci yang ini tulisan saya lumayan laku. Saya nggak tahu. Ini dua orang Indonesia dan yang satu lagi ini mantan BPPT yang sekarang di Delaware, Maryland di Amerika Serikat. Nah, bagian pendahuluan ya, berisi latar belakang penelitian, mengapa tulisan penting dan dilakukan. Ini kata-katanya harus ada gitu. Mengapa tulisan ini dilakukan? Lalu kekhasan dari tulisan ini apa yang menjadi kekhasannya atau novelty-nya kalau bisa. Jadi apakah tulisan ini mengisi sesuatu dalam roadmap penelitian yang tulisannya sama? Jadi itulah. Lalu ini kalau bisa sekitar 30% maksimal. Jadi saya melihat ada beberapa jurnal artikel tuh sampai panjang sekali, sampai 50% juga ada karena pendahuluan. Jadi pendahuluan itu kayak apa? Mereka menulis ringkasan sejarah penelitian. Jadi kayak textbook aja. Terus jangan sampai lebih dari 30% dari keseluruhan isi. Kalau bisa itu hanya lumayan pendek. Bagian ini biasanya merupakan bagian yang memaparkan daftar pustaka, tapi jangan daftar pustaka seluruhnya dari ilmunya Newton dan zamannya Aristoteles dan sebagainya. Tapi kita tampilkan daftar pustaka yang relevan saja. Pada bagian akhir di tengah teknik bagian. Dan ini biasa begini. Pada bagian akhir atau paragraf terakhir ditengahkan struktur atau teknik pembagian isi dari tulisan ini. Jadi bab pendahuluan itu dibuat setelah selesai menuliskan bab pembahasan. Jadi pendahuluan itu dibuat demikian.
Nah, kemudian data dan metode. Setelah ada pendahuluan, ada data metode. Jadi data metode ini dibuat bagian pertama setelah hasil dan pembahasan. Jadi mengenai metode pengolahan data, metode analisa, dan proses ekstraksi data dan sebagainya. Jadi harus ada paparan mengenai data pustaka yang relevan dan bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang tuh karena itu lupa, jadi daftar pustakanya lupa dimasukkan. Padahal tadi memakai alat-alat yang sebenarnya sangat sangat ilmiah alatnya, tapi harusnya dicantumkan kira-kira alat itu siapa aja yang memakai dan bagaimana spek secara khusus yang untuk keperluan penelitian kita. Jadi contohnya begini, ini ada datanya apa, terus contohnya ini saya memakai data apa dan bagaimana cara mengolahnya. Ini adalah contoh dari paper saya. Yang berikutnya hasil pembahasan ini adalah bagian yang pertama dalam sebuah penulisan. Jadi kita harus mulai dari sini. Dari hasil ini kita biasanya melihat ada berapa yang menjadi calon kesimpulan dan sebagainya. Jadi biasanya orang tuh kalau menulis paper itu lihat dulu gambar-gambarnya. Kalau saya itu melihat mulai dari sekitar 6 gambar, bisa nggak 6 gambar? Kalau bisa sampai 8 atau maksimal 10 lah. 10 itu udah banyak sekali. Jadi dari 6 sampai 10. Jadi ini bisa menggambarkan hasil secara umum. Ya, ini tapi hasil dan pembahasan itu kadang di beberapa jurnal dibedakan. Nah, hasil itu apa yang keluar dari pengukuran, dari observasi pengukuran dan metode komputasi dan sebagainya. Itu adalah hasil tanpa kita melakukan pembahasan. Jadi pembahasan itu nanti pembahasan itu apakah hasil ini baik atau buruk dan sebagainya itu adalah pembahasan. Jadi hasil itu hanya menggambarkan setelah melakukan ini ternyata yang paling bagus adalah metode A, metode B kurang bagus, saya gambarkan gitu. Nah itu adalah hasil dan kita tidak menjelaskan kenapa A lebih bagus dari B. Itu nanti bagian pembahasan. Tetapi beberapa jurnal dia melakukan penyatuan dari hasil dan pembahasan itu jadi satu. Dan terakhir dia membuat bagian dari diskusi. Jadi bobot dari tulisan ilmiah itu juga terdiri dari bagian akhir dari bab ini, dari bab hasil pembahasan. Jadi ini harus kita siapkan dan kita sudah ready. Kira-kira yang ingin kita sampaikan itu apa? Nah ini contohnya, ini ada gambar-gambar yang hasilnya itu. Dan ini sama aja seperti kita menampilkan gambar ini, kita hanya menyatakan gambar ini apa, tapi tidak melakukan pembahasan. Jadi dibedakan gambar ini, dia bisa dilepas seperti gambar ini, jadi lalu menjelaskan ini gambar apa, tapi tidak membahas kelebihan atau kekurangannya. Jadi ini adalah hasil saja. Jadi hasil dari metode ini, saya menerapkan metode EOF, hasilnya adalah PC1, PC2, dan demikian. Ini adalah hasilnya. Berikutnya adalah bagian kesimpulan. Ini adalah rangkuman dari apa yang telah dilakukan dan highlight-nya. Berisi pokok-pokok yang bernilai tinggi dan berharga ditemukan. Jadi perlu juga ditegaskan permasalahan yang tidak tuntas. Jadi apa yang tidak tuntas dari penelitian kita harus jujur dan kira-kira harus ngapain gitu, macam syarat gitu. Jadi ada rangkuman dan kesimpulan haruslah merupakan sintesis akhir dari sintesis bab sebelumnya. Bagian ini dibuat setelah pendahuluan. Jadi nanti aja dibuat setelah pendahuluan, setelah selesai bagian pembahasan dan bagian hasil. Jadi dan metode, data dan metode. Jadi kesimpulan ini bisa dapat berganti dan ini dibuat belakangan setelah metode dan data dan sebagainya. Yang berikutnya ini agak ringan-ringan dan lucu mungkin. Nah ini contoh kesimpulannya. Biasa kalau saya lihat di paper yang nasional itu kesimpulannya pendek aja. Jadi dengan metode ini kita dapat menemukan A, B, C, D. Udah selesai. Jadi kesimpulannya biasa satu paragraf saja. Justru sebenarnya saya sebagai reviewer atau editor jurnal biasanya yang saya lihat adalah begini. Biasanya kita lihat judul, abstrak, lalu kesimpulan yang pertama gitu. Kan biasanya kalau kita diminta review suatu paper, kita ditanya apakah kamu mau menerima review paper ini atau tidak. Jadi biasanya yang saya lihat itu adalah bagian abstrak dan kesimpulan.
abstrak dan simbolnya menarik dan sesuai dengan bidang ilmu kita, maka kita lanjut. Dan itu juga yang kita biasanya baca dalam sebuah tulisan waktu saya sekolah dulu, ya, bagian abstrak dan kesimpulan. Berikutnya ucapan terima kasih, ini sumber dana dan pihak-pihak yang membantu tulisan ini sehingga dapat sempurna. Jadi bahasa Inggrisnya adalah acknowledgement. Jadi siapa yang dapat support untuk penelitian ini dan sebagainya. Ini semacam suatu ucapan terima kasih yang menarik untuk kita bicarakan di sini. Jadi kita bekerja tidak sendiri. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya panjang sekali, biasanya lebih panjang dari pendahuluan karena daftar pustaka banyak. Jadi harus tercantum dan menyambung isi kalimat. Ini yang agak susah. Itu mulutnya kosong, isi kosong. Jadi daftar pustaka ini harus tercantum di dalam cerita. Dalam cerita itu harus mencantum daftar pustaka ke belakang. Biasanya kalau saya review paper tuh, saya melihat ini daftar pustakanya ada nggak di depan dicantumkan, lalu di belakangnya menyebut ke belakang atau tidak. Jadi dua arah, yang menyebut ke belakang ada nggak, dan di belakang juga menyebut di depannya. Kalau ada misalnya, wah ini tidak disebutkan daftar pustaka, itu bisa dicoret. Jadi cara mencantumkan citasi dalam tulisan harus melihat dengan merefer pengarang dan sebagainya. Jadi harus tidak terjadi jeda arti atau sambungan kalimat. Ini biasanya dalam pemakaian daftar pustaka ini harus menyatu dalam kalimat, dalam paragraf itu. Jadi harus ada satu kesatuan dalam paragraf itu, menyatu kalimat di mana diletakkan daftar pustaka. Misalnya apa? Campuran ini berwarna merah. Nah, ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh si Amin dan sebagainya. Jadi kalimatnya menyatu. Jadi kalimatnya itu bukan kalimat menempel. Jadi misalnya apa? Ini warna merah dalam Turo Amin tahun berapa. Jadi jangan terlalu, kalau bisa menyatu kalimatnya antara pemakaian daftar pustaka dan kalimat dalam cerita kita. Ini yang agak susah. Lalu gambar dan tabel nanti akan saya paparkan yang lebih detail lagi. Biasanya pengolahan gambar berdasarkan analisa yang dilakukan. Gambar umumnya diletakkan di bagian pendahuluan, data dan metode. Nanti akan diletakkan oleh bagian editor. Sebuah gambar harus dapat terbaca tulisan di dalamnya. Dapat dimengerti dengan referensi sumbu, waktu, geografis, atau dengan penjelasan yang memadai. Dalam keterangan gambar diberikan arti secukupnya tanpa memberikan interpretasi, tanpa ada bahasan. Jadi kecuali untuk memberikan tekanan pembahasan khusus seperti metode khusus dan sebagainya. Jadi kalau bisa gambar tanpa interpretasi. Gambar dan tabel harus self-explanatory sehingga dapat dipakai sebagai kuotasi dalam penulisan paper lain. Dan malah ini sebenarnya suatu keindahan apabila kita bisa memasukkan hasil penelitian kita. Ini agak susah, saya juga susah sampai hari ini. Kira-kira hasil penelitian kita itu letaknya di mana di gambar-gambar lain. Jadi kalau bisa kita menghasilkan misalnya, oh dia merahnya tidak semerah penelitian dan lain sebagainya. Jadi kita mendefinisikan merahnya kita antara si A dan si B itu hasil penelitian paper lain. Jadi kita meletakkan hasil gambar kita tuh, hasil pengukuran kita di antara gambar-gambar yang hasil pengukuran lain. Itu ada suatu hal yang bagus untuk sebuah paper. Jadi kita membuat analisa berapa hasil orang dan kita meletakkan satu titik atau dot atau centang di tempat gambar kita di antara gambar-gambar orang lain. Lalu berikutnya ini tadi udah struktur dari sebuah paper. Saat ini saya akan membahas mengenai pembuatan gambar dan tabel pada sebuah karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah bisa dituangkan dalam bentuk gambar. Jadi inilah yang pertama yang harus kita siapkan. Gambar yang dipakai adalah perbandingan dari hasil analisa yang berbeda secara teori dan sebagainya. Selain itu gambar bersifat verifikatif, validasi, dan prediksi. Gambar dituangkan adalah hasil penerapan filterisasi, treatment khusus yang dapat memberikan hasil. Jadi gambar ini, kalau saya lihat mahasiswa di Indonesia itu banyak gambar biasanya gambar pertama mereka tuh
gambar yang sangat umum dan merupakan cut paste yang sudah diambil dari data literatur studi pustaka. Sebaiknya gambar di paper ilmiah itu hanya gambar yang merupakan hasil olah studi kita. Walaupun gambar mengenai peta Indonesia itu pun hasil yang kita olah. Jadi bukan cut paste. Gambar pesawat terbang pun hasil yang kita gambarkan sendiri kalau bisa. Jadi kalau bisa disediakan 6-8 gambar untuk memulai suatu cerita dan menulis dan sebagainya. Lalu gambar itu dalam sebuah KTI itu bisa merupakan grafik dan ini banyak gambar bisa gambar jenis grafik ini scatter plot, line plot, contour plot, jadi macam-macam ini bisa ocular sebagainya. Jenis gambar ini bisa juga kalau kita untuk menghindari cut and paste kita bisa melakukan sketsa pribadi. Sketsa pribadi itu diterima, lalu clip art dan gambar raster itu apabila misalnya hasil dari mikroskop atau misalnya hasil dari kromatografi atau sebagainya, dan juga gambar vektor itu bisa diterima. Lalu gambar itu yang raster tadi memanfaatkan gambar vektor dan tipe gambar yang dapat diubah skalanya. Ini adalah satu bagian yang sangat sulit. Jadi di dalam grafik tata letak itu biasanya orang mengenal istilah postscript. Postscript itu gambar yang dapat diskalakan. Jadi gambar itu tidak pecah dalam skala besar. Kalau bisa tampilan gambar itu harus sangat sederhana mungkin dan konsisten. Jadi misalnya kita memakai suatu pengukuran itu kita kasih warna bold, hitam dan sebagainya. Nanti di gambar yang lain itu kita kasih juga bold, hitam, tapi untuk yang sama. Lalu tampilan itu kalau bisa rekursif. Jadi tampilan itu kalau bisa ditampilkan lagi dan ditampilkan lagi dalam pakai sifat gambar yang sama. Jadi menonjolkan aspek utama, lalu ada gradasi warna dan sebagainya. Lalu juga menonjolkan garis utama, jadi embel-embel grafiknya kalau bisa tetap. Jadi gambar yang bold tebal itu hanya untuk biasanya gambar yang utama. Jadi tulisan atau font itu harus bisa dibaca orang awam dalam jarak 30 cm. Jadi orang awam dengan tanpa kacamata harus bisa baca itu. Gambar ditampilkan rekursif. Jadi keterangan gambar dapat dikeluarkan dalam anotasi gambar. Keterangan dalam gambar dibuat seminimal mungkin, masing-masing menampilkan unit dan skala yang dapat dibandingkan dengan gambar lainnya. Jadi misalnya kita punya 4 grafik gambar A, B, C, D. Nah yang satu yang A itu gambar dengan skala 1 sampai 100. Nah yang B itu harus sama 1 sampai 100, jangan sampai 1 sampai 1000. Nah itu yang skala lagi 1 sampai 500 atau dari 200 ke 500. Jadi kalau bisa gambar itu bisa ditampilkan diperbandingkan. Lalu gambar sebaiknya berada di tengah-tengah dari rangkaian grafik yang kita akan tulis itu. Lalu juga keterangan gambar dan anotasi. Semua keterangan gambar dikeluarkan dalam anotasi gambar. Jadi kalau bedanya kita dengan slide presentasi, kalau kita slide presentasi kita buat gambar lalu bisa kita kasih ukiran atau panah atau sebagainya. Lalu kita kasih keterangan. Oh ini maksudnya ini, maksudnya ini. Tapi dalam tulisan ilmiah ini dibedakan. Kita tidak menggambarkan. Jadi tampilkan grafiknya tanpa anotasinya. Anotasinya kita sederhanakan. Keterangan gambar dapat dimuat seminimal mungkin. Tidak ada interpretasi hasil dalam gambar. Jadi ditampilkan apa adanya grafiknya. Jadi metode penting. Sebenarnya keterangan gambar mengikat dalam hal yang rekursif. Pada diutamakan membedakan gambar yang satu dengan lainnya. Seperti lokasi, metode, batasan, limit, dan sebagainya. Ini kok bisa dibedakan. Yang satu pakai warna diarsir, yang berikutnya juga diarsir sama juga. Jadi hanya informasi penting yang tidak masif dan dalam bentuk. Ini sifat penting ini bersifat informasi pendukung dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah. Memakai unit dan skala yang dapat dibandingkan dalam berbagai gambar yang jadi satu. Jadi pada satu kolom pelajaran sama, maksimum dan minimum diberi gaya penulisan, misalnya italic, bold, atau garis bawah, dan sebagainya. Ini ada berbagai cara teknik
sehingga gambar kita dapat dengan mudah dapat dimengerti dari orang awam. Gaya penulisan juga menunjukkan perbedaan tingkat signifikansi. Misalnya yang warna bold, tebal itu ada yang paling signifikan, dan warna garis bawah tuh mungkin kurang signifikan. Jadi ada juga pakai tanda bintang dan tanda-tanda lainnya menunjukkan itu lebih signifikan dibanding yang lainnya. Oke, tadi masalah gambar dan tabel. Jadi sekarang kita pindah sekarang untuk masalah pemakaian referensi ilmiah pada KTI. Jadi ini sebenarnya saya juga sudah memberikan pada panitia ada buku kecil mengenai dari penulisan ilmiah. Ini semua yang saya tampilkan di sini sebenarnya juga ada pada buku tersebut. Jadi untuk penulisan referensi ilmiah, jadi kita sebenarnya sadar bahwa KTI yang kita buat itu tidak ujuk-ujuk baru, ujuk-ujuk kita jadi jagoan dan kita menulis sebuah KTI yang tidak ada cerita sebelumnya. Percaya deh, saya bilang semua ilmu itu bergerak dengan mengalir dan karena ilmu kita tuh sebelumnya banyak dipelajari orang. Dan ini sudah menjadi, saya juga sudah berulang kali pada pengalaman pribadi saya, dipikir saya paling mengerti suatu ilmu, ternyata orang sudah mempelajari duluan. Ada juga yang sampai berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya juga pernah menjadi reviewer. Waktu itu ada tulisan orang Singapura, dia bilang katanya, wah kita baru pertama kali di dunia membuat pemodelan iklim Indonesia yang laut dan udara. Saya bilang ini orang kurang ajar sekali karena saya pikir saya yang pertama. Kalau dia bilang 10 tahun kemudian dari setelah saya selesai studi, dia bilang dia yang pertama kali. Nah kebetulan si jurnal itu memasukkan pada saya tulisan dia, dan itu saya tahu bahwa dia tidak mencantumkan referensi yang sepatutnya. Jadi jangan khawatir kita bahwa penelitian kita tidak berdiri sendiri. Ini dalam satu rangkaian roadmap. Nah itu kita harus mengerti. Jadi ini ceritanya masih berhubungan dengan cerita orang lain. Jadi sebuah KTI yang bersifat original menunjukkan pemikiran yang sangat objektif dan sebagainya. Tapi kita harus tahu di mana letak penulisan kita, di mana orang sudah melakukan, di mana yang orang belum melakukan dan sebagainya. Sehingga tidak ada unsur subjektivitas dari pelaku. Selanjutnya KTI harus jelas dan tegas memperlakukan pengolahan data yang sama pada seluruh sumber. Sehingga dapat tidak perlu ada yang disembunyikan. Hasil dari pembahasan penulisan KTI bersifat secara umum dan ini perlu referensi dari kita di mana kita menempatkan KTI kita dalam suatu roadmap penelitian orang-orang ini. Jadi kita harus jujur, ini penelitian kita ini tempatnya di mana yang belum dilakukan orang. Kenapa langit itu merah pada waktu kebakaran hutan? Lalu kita periksa PPR. Ternyata belum ada yang nulis. Oh iya. Ternyata langit merah terjadi juga nggak di mana di Indonesia apa di negara lain. Ternyata terjadi. Oh ya, kita cantumkan. Itu terjadi juga laporan dari berbagai pihak. Lalu pemakaian referensi ilmiah pada karya tulis ilmiah itu menjadikan kita memerlukan referensi ilmiah sebagai dasar pemikiran, sosialisasi atau promosi KTI dan menunjukkan baruan novelty. Kita dapat mendapatkan referensi ilmiah dengan menelusuri melalui Web of Science, Elsevier, Scopus, Google Scholar, dan buku-buku. Sekarang tuh saya rasa banyak sekali. Ini tidak saya tulis di sini, tapi sebenarnya saya banyak mendapat dari Skyhub. Skyhub itu adalah copyleft. Kalau kita tahu copyright, dan orang-orang ini adalah orang-orang copyleft. Jadi dia tidak percaya copyright. Jadi kita bisa dapat referensi ilmiah daripadanya. Jadi kenapa kita menuliskan referensi ilmiah sebagai sumber teori, rumus dan sebagainya, lalu gabungan dari beberapa pemikiran. Jadi bisa saja dalam satu kita melakukan cracking dari rantai karbon untuk atur dari pesawat terbang, karena ini adalah kelanjutan dari penelitian ABCDE gitu misalnya. Itu dari beberapa pemikiran kita satukan dalam satu pemikiran dalam paper kita. Lalu penulis merupakan gabungan berbagai pendapat, dan
penulis merupakan referensi gambar. Tabel ini yang susah tadi saya bilang bahwa kita bisa menempatkan hasil-hasil kita dalam gambar orang lain. Lalu merupakan kombinasi antara beberapa pemikiran dalam satu paragraf. Jadi memakai referensi tertulis dari kata-kata orang lain yang kita harus tuliskan satu kalimat penuh. Jadi semacam citasi tapi kuotasi. Kuotasi itu sebenarnya satu kalimat penuh dari penulis lain yang ditampilkan dalam jurnal kita. Lalu sebagai jenis-jenis referensi ilmiah berdasarkan literatur yang berdasarkan peer review, lalu juga berdasarkan literatur ilmiah yang tidak terakreditasi, lalu berdasarkan proceeding, lalu berdasarkan laporan teknis, bisa tulis. Sekarang itu dalam penulisan ilmiah itu ada scientific report, itu dari Nature Scientific Report. Jadi hasil-hasil penulisan apabila banyak itu bisa dituliskan dalam scientific report. Jadi bukan paper tapi scientific report. Lalu juga dalam buku textbook dan sebagainya. Dan juga dari media massa. Lalu penulisan nama pengarang dan sebagainya, saya rasa ini orang udah pada tahu cara menulis itu, nama pengarang, nama tahun, dan sebagainya, dalam beberapa publikasi dan sebagainya. Lalu juga teknik menulis dalam sebuah KTI, ikuti pola umum. Jadi semua jurnal itu sudah punya begitu pola cara menulis yang berdasarkan panduan siapa dan sebagainya. Urutkan sesuai dengan petunjuk, diurutkan sesuai dengan petunjuk, dalam urusan abjad penulis dan sebagainya. Hal yang harus ditulis dalam referensi dapat mengikuti petunjuk dalam penulisan jurnal. Biasanya jurnal itu mencantumkan cara menulis untuk jurnal itu dan sebagainya. Jadi kita ikutin saja ini. Ini kadang-kadang satu jurnal berbeda dengan jurnal lainnya, dan ini harus kita ikutin. Dan ada etika dan strategi penulisan referensi. Usahakan penyebaran referensi, jadi kalau bisa semua halaman itu ada referensinya, lalu juga kalau bisa tiap halaman itu ada publikasinya. Pemakaian referensi itu yang terkini, jadi kalau biasanya dalam jurnal-jurnal di kantor BPT itu, jurnal yang referensinya 10 tahun terakhir, menuliskan referensi primer, jadi untuk skala jurnal internasional, jumlah minimal referensi ditentukan oleh jurnal, biasanya ada jumlah maksimal referensi. Pemakaian istilah kepastian dalam, jadi misalnya signifikansi dan sebagainya itu ada arti-arti khusus. Jadi, nah selanjutnya mungkin saya bahas di sini adalah notasi sebuah penulisan. Notasi ini penting-penting gampang ini. Jadi sebenarnya yang bagian yang paling susah dalam menulis bagian terakhir. Jadi bagian terakhir sebelum kita melakukan proofreading, kita baca dari atas ke bawah, kita melihat notasi yang dipakai itu benar atau enggak, singkatan dan sebagainya. Ini adalah notasinya, yang cara menulisnya. Singkatan itu tidak lazim disebut kepanjangannya. Jadi kita bisa memperkenalkan singkatan dan sebagainya. Jadi singkatan dapat dipakai berulang-ulang. Kata-kata figur atau equation itu hanya disebutkan kalau di awal kalimat. Kalau di tengah dapat disingkat, dan juga dapat singkatan ini tidak dipakai dalam abstrak. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi di abstrak tidak perlu ada singkatan. Pemakaian kata Apple dan kawan-kawan misalnya harus konsisten, dan misalnya ada italik dan miringnya di mana. Pemakaian singkatan dalam jurnal itu mengikuti kaidah dari jurnal. Biasanya satu jurnal bisa ada yang sangat detail sekali cara penulisan notasinya. Lalu gambar dan tabel yang gambar harus disebut dalam teks, dimasuk dalam cerita teks. Jadi nggak bisa kita sebut gambar 5 dan berikutnya kita bilang gambar 7. Loh, gambar 6-nya kemana? Harus ada disebut, semuanya harus disebut. Jadi kita harus menyebut gambar yang kita pakai. Lalu juga sebenarnya subgambar. Jadi misalnya gambar 7C, nah itu gambar 7C, jadi harus disebut dalam teks. Jadi kalau tidak disebut dalam teks, subgambar itu sebaiknya dibuang saja. Kecuali gambar lanjutan yang sudah punya arti yang sebelumnya. Lalu referensi dibuat dalam pustaka benar-benar dipakai, tidak perlu menambahkan ilustrasi gambar yang menggambarkan analisa, kecuali metode analisa itu ada pembaruan. Jadi metode analisa yang sangat sering dipakai, misalnya contohnya teknik korelasi antara parameter A dan B. Ini dipakai oleh banyak bidang ilmu. Nah nanti kan teknik korelasinya memakai metode ini, udah kita sebutkan itu aja, orang udah ngerti. Jadi tidak sebutkan lagi rumus dasarnya segala macam, itu nggak perlu lagi. Lalu penulisan spasi.
spasi itu kalau bisa hanya 1 kali, kalau bisa jangan 2, 3 sebagainya. Karakter itu diikuti oleh ini apa karakter yang diikuti oleh spasi, dan karakter yang harus diikuti spasi dan tidak boleh ikuti spasi. Jadi karakter yang tidak boleh dilalui spasi dan sebagainya. Pemakaian titik-titik dibatasi hingga 3 saja. Jadi nggak bisa ada 5 titik atau 7 titik dan sebagainya. Kayak Dewa Mabuk dan sebagainya. Jadi perhatikan spasi baris, biasanya 1 baris. Ukuran berat, rotasi dan sebagainya, satuan liter, itu adalah satuan yang kualitatif. Jadi kalau hanya dipakai untuk deskripsi atau gambaran itu bisa disingkat. Tapi kalau yang kualitatif itu dipanjangin, dijabarkan. Lalu penulisan sebaiknya untuk notasi ini memakai software editor untuk masalah ekuasi persamaan. Jadi biasanya tanda sama dengan itu ditempatkan sejajar pada hampir setiap persamaan. Penulisan nomor dari persamaan ini jangan lupa dipakai juga. Jadi sekali lagi sama seperti teks dan gambar, ini persamaan ini juga harus disebutkan ceritanya. Apa ceritanya kalau tiba-tiba ada persamaan ini. Dan biasanya angka ditulis itu secara eksplisit. Kalau angka yang di bawah 10 itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau di atas 10 itu biasanya dikasih angka saja, bukan tulisan, bukan karakter. Nah, selanjutnya ini juga penulisan kata I ini kita sebaiknya jangan baperan, istilah orang sana itu jangan terlalu baperan. Jadi kita dalam menulis jurnal itu kalau bisa jangan baperan, I, we dan sebagainya itu dihindari. Kata-kata it, that dan sebagainya juga dihindari karena artinya ganda. Lalu kata-kata misalnya pemakaian kata yang bersifat memakai perasaan itu, dan juga kalimat pasif itu dihindari, kalimat pasif. Diganti strukturnya kalimat aktif. Biasanya orang yang bahasa Inggris itu tidak suka. Kalau orang Indonesia suka aja. Dia dimakan, dia diolah dan sebagainya. Tapi kalau dalam jurnal-jurnal asing itu biasanya mereka sukanya aktif. Itu jadi lebih dari yang pasif. Lalu kita pemakaiannya kalau bisa rekursif. Misalnya diulang-ulang itu consecutively, accordingly, respectively. Itu sesuatu yang jarang tuh jurnal bahasa Indonesia, tapi sangat wajar dan biasanya ada di jurnal bahasa Inggris. Jadi ini adalah cara-cara teknik penulisan yang mempersingkat cara-cara menulisnya. Baik, sekarang bagian terakhir dari pembicaraan saya hari ini adalah kalau tadi belajar struktur, lalu belajar notasi penulisan, gambar, tabel, dan notasinya. Sekarang saya mengajukan beberapa strategi atau kiat-kiat menulis di jurnal berindeks global. Jadi kita harus menyiapkan pertama novelty yang akan ditampilkan seperti sekitar 5 buah. Jadi waktu gambar-gambar tadi disiapkan 6 sampai 8, kita siapkan novelty-nya apa. Lalu setelah siapkan novelty itu, kita hubungkan antar novelty. Jadi antar novelty itu mungkin kita melihat ada novelty baru yang mungkin bisa timbul. Jadi dari cracking rantai karbon untuk aftur dari kelapa sawit, kira-kira novelty-nya apa. Lalu apa gunanya untuk ekonomi, apa gunanya untuk masyarakat, kesehatan, apa gunanya untuk perindustrian, gunanya untuk transportasi. Coba pikirkanlah hal-hal baru. Nah, lalu dari novelty itu kita bisa membuat signifikansi. Apa loh yang ini? Oh, ternyata saya mengukur ini nilainya tinggi sekali. Kenapa? Karena Indonesia ini punya sifat lahannya gambut. Nah, itu apa? Yang itu ternyata signifikansi yang bisa menjual paper kita. Lalu kita dapat melakukan cut paste dari jurnal orang. Silakan saja, saya menyarankan untuk cut paste dari jurnal orang, tapi jangan lupa melakukan modifikasi struktur lainnya dan struktur kalimat, sehingga kalau dari Grammarly tekniknya itu akan tidak ketahuan sebagai plagiarisme. Penerjemahan juga dapat dilakukan dengan cara yang serupa. Jadi cara paling mudah adalah pakai Google Translate. Lalu bagi antar kelompok, kalau kita kerja 5 orang, 6 orang, kita bagi antar kelompok dan masing-masing mengedit di Google Doc. Lalu lakukan cek dan dicek sehingga semua dapat memuaskan tim kelompoknya.
masukkan dalam jurnal yang bereputasi tinggi terlebih dahulu. Ini catatan penting ini. Jadi kita masukkan dalam jurnal reputasi tinggi dahulu, lalu jangan khawatir ditolak, karena yang ditolak itu pasti akan memberikan reviewnya, memberikan pertanyaannya, dan itu bisa kita pakai untuk menjawabnya dan membuat jurnal kita lebih baik lagi. Saya masalahnya bukan di situ. Saya ada satu tulisan saya yang ditolak terus, tapi bukan bagian reviewer, ditolak kalau bagian editorialnya. Saya nggak tahu berapa jurnal menolak itu karena saya mencantumkan kata agama dan kata Hindu. Padahal saya bukan orang Hindu dan saya tidak bicara agama di situ. Saya bicara ilmiah. Itu ditolak mulu sama editornya. Saya nggak ngerti kenapa. Lalu pilihlah reviewer dari orang-orang yang kita percaya dan pernah berhubungan dengan kita, tapi belum pernah menulis barang kita dalam satu tulisan. Jadi editor tinggal pilih dan dapat mereview di jurnal kita secara lebih baik. Setiap kali kita menerima review, lakukan review dan respon jawabannya harus dengan sopan. Kita harus seperti kita memberi jawaban pada atasan kita, sopan, dan kita berusaha untuk memberi respon dengan sebaik-baiknya. Artikel harus berani menampilkan novelty dan signifikansi. Ini ada kata kuncinya. Jadi kalau melihat masalah, cobalah secara komprehensif. Jadi cobalah mengisi lubang-lubang kosong yang mungkin orang akan bertanyakan. Jadi menurut jurnal ada seni dalam suatu gaya atau suatu art atau seni menulis yang mungkin hanya cara kita yang orang bisa mengerti. Tapi ini ada seni dari cara kita menulis. Bangunlah dan perbanyak jaringan atau networking. Jadi kalau kita tadi bicara crashing di rantai karbon, bikin aktor tadi, kita tadi bicara sama orang kimia, mungkin orang biokimia, lalu kita bicara dengan orang farmasi, coba lagi bicara dengan orang kedokteran, orang sipil, orang teknik mesin dan sebagainya. Jadi perbanyak jaringan atau networking. Bekerja dengan tim baru yang lebih produktif. Ini eksplorasi ke hal dan bidang baru. Teruslah belajar hal baru. Karya tulis dapat disimpan di ResearchGate dan Mendeley. Tadi sudah disebut oleh tadi saya lupa tadi bicara ini. Hasil karya ilmiah adalah paten pribadi yang bersifat everlasting dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Jadi yang saya tadi di Google Scholar ataupun di Mendeley dan Scopus tadi, jadi kalaupun ada kepres dari presiden saat ini bahwa karya tulis si Epstein ini dihapuskan, itu tidak bisa begitu. Itu karena udah menjadi paten milik kita. Dan tulisan ini ada lahan amal jariah kita hingga kita mati nanti. Jadi kalau dalam agama saya dibilang orang itu meninggalkan nama baik, meninggalkan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang ditinggalkannya. Jadi itulah. Mungkin itu saja untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan melihat pada dari Google Scholar saya, Scopus, ResearchGate, Sinta dan Mendeley. Sini ada YouTube saya, silakan ikut dan sebagainya, dan untuk memperamai. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang kurang dan lebihnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kevin atas paparannya. Jadi sejauh ini luar biasa ya, antusias dari pesertanya juga banyak dan banyaknya pertanyaan yang muncul. Kemudian paparan juga komprehensif dan padat banget ya. Gitu. Nah, saya langsung saja ya membacakan beberapa pertanyaan nih Prof yang sudah masuk, ada kurang 20 pertanyaan Prof yang masuk. Mungkin yang pertama ya, pertanyaan pertama itu datang dari Pak Lukman. Beliau menanyakan tentang cuti sabatikal Prof. Jadi cuti sabatikal itu katanya berapa lama dan bagaimana fungsi di instansi sekarang mengingat kita di beban ini yang cukup banyak dari kantor. Itu mungkin bisa direspon, silakan. Nah, ini saya sharingnya. Ini kalau saya tadi kan pakai ceritanya
dari kantor saya biasanya kita ditempatkan di daerah, biasanya saya suruh aku tempat lain mungkin lain. Tapi isu sabatikal ini sebenarnya sudah mengemuka di Mendiktek waktu zaman Jokowi kabinet pertama. Sebenarnya sudah ada isu kita harus mengadakan sabatikal, meskipun katanya sudah dibolehkan, tapi saya nggak tahu mekanismenya gimana. Cuman dalam paten saya lihat itu cara sabatikal kita ya berbeda-beda mungkin ya. Kalau sekarang ini sabatikalnya sangat mungkin sekali karena kita melakukan apa namanya WFH, work from home. Nah itu kan bisa sabatikal juga. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengatasi dari berbagai cara itu. Kita bisa melayani dengan melakukan dengan tugas-tugas kantor ataupun kayak sekarang WFH ini kan kita dipaksakan WFH. Jadi dipaksa untuk sabatikal dengan sendirinya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik. Kemudian ada juga nih Prof pertanyaan lain. Mohon bertanya Prof, untuk bagian hasil dan pembahasan, hasil pengolahan data yang berisi gambar, grafik, dan tabel langsung dibahas atau pembahasan nanti setelah hasil itu ditampilkan, katanya Prof. Jadi ada yang bilang apakah perlu dijadikan satu dalam hasil pembahasan atau dipisah? Ya biasanya dipisah itu nanti kan hasil biasanya kalau saya itu meskipun dia dalam jurnal itu hasil dalam pembahasan atau diskusinya dijadiin satu, tapi saya biasanya di depan tuh hanya hasil dulu. Jadi hasil dari metodenya ABCDE. Lalu pembahasan tuh dari ABCDE itu antara A sama D itu jadi apa, antara C sama B jadi apa. Nah itu bisa juga nanti dari hasil itu keluar suatu grafik baru dan akhirnya saya batasi grafiknya 6/8 gitu. Jadi tergantung kita bagaimana seni kita, apakah itu bicarakan langsung atau bagaimana. Jadi masing-masing bidang itu berbeda itu. Tapi bagi saya adalah kita paparkan dulu hasilnya, lalu kita hubungkan apakah hasil itu ada sesuatu yang baru dan sebagainya. Gitu, Mbak. Ya, tapi biasanya itu juga disesuaikan dengan maaf ya saya memberikan respon juga. Bukannya itu juga disesuaikan dengan ininya ya Prof ya, dengan masing-masing jurnalnya ya. Kadang ada aturan jurnalnya itu gambar dan gambar hasil itu dihapus, kemudian di pembahasan itu hanya dari pembahasannya saja begitu Prof. Disesuaikan juga nggak sih si publishernya begitu? Ya pasti, jadi kan orang ada yang hasil pembahasan digabung atau dipisahkan. Tapi kita harus siap-siap untuk dua hal itu. Jadi biasanya juga hasil itu kan dahulu ditampilkan. Jadi yang pertama ditampilkan semua hasil dulu, ABCDE, semua ditampilkan dulu hasil. Nah pembahasannya berikutnya. Jadi bisa saja dalam penulisannya ada satu paragraf kita bilang, jadi dari hasil ini kita akan membahas lebih lanjut, contohnya begitu. Dan itu harus jelas. Oke, baik lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada juga yang bertanya, apakah Prof Edwin punya pengalaman terkait penyusunan review paper yang bukan research paper begitu? Dan bagaimana cara penulisan khusus untuk review paper itu? Review paper, Prof. Ya, saya sebenarnya belum berani kalau review paper. Karena review paper itu kalau di bidang saya itu udah benar-benar dengkotnya profesor, jadi udah sangat ahli. Jadi dia tulisannya dia juga pasti dibaca berulang kali. Tapi kalau saya dengar kemarin sebenarnya review paper dalam engineering itu dibutuhkan sebenarnya. Jadi dalam engineering itu karena kita sebenarnya audit teknologi atau clearing house itu sebenarnya kan membutuhkan banyak review paper. Itu saya mohon maaf kalau di bidang saya itu udah sangat ahli sekali dan mungkin udah tua sekali dan sebagainya. Jadi itu tergantung bidangnya juga gitu, Mbak. Oke, baik. Ya, jadi disesuaikan sama bidangnya lagi. Tapi dalam hal ini tadi oleh Prof Edwin bahwa beliau belum pernah begitu ya Prof. Nah, kemudian ada juga pertanyaan lain Prof yang menanyakan tentang, mohon izin bertanya katanya, apakah artikel yang bisa lolos jurnal internasional bereputasi harus analisa kuantitatif
Bagaimana dengan penelitian sosial dan analisis kualitatif katanya Prof? Ya tentu saja bisa itu, bisa dari penelitian sosial juga. Misalnya kita gambarkan suatu kondisi sosial yang mana berbeda dengan umumnya dan sebagainya, atau menemukan fenomena baru, nah itu saya rasa tidak masalah. Jadi saya rasa silakan berekspresi dalam hal ilmiah ini, baik dengan cara yang sebebas-bebasnya, dan penting kita bisa mempertahankan bagaimana tadi saya bilang tadi, mencoba mengisi kekosongan. Jadi kita harus membahas secara komprehensif, dan itulah makanya kita akan melihat, saya rasa tidak masalah. Oke. Dan ini kan sebenarnya jadi hambatan dari penerapan jurnal berindeks global itu biasanya orang sosial pertama kali, karena mereka melihat masalah di kita itu mungkin beda dengan negara lain dan sebagainya. Saya bilang tidak masalah bagi saya, kalau saya melihatnya tidak masalah, selama hal itu ada novelty dan signifikannya bagaimana. Itu kan tergantung orang melihatnya masing-masing. Oke, berarti tidak terbatas pada bidang tertentu ya Prof, ya, asal tadi ada 2 kunci tadi itu, ada novelty artinya ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Prof ya. Ada juga yang menanyakan tentang jika kita mengambil gambar dari tulisan yang dibuat orang, apakah perlu minta izin katanya Prof ke penulisnya, atau kita cukup tuliskan sumber tulisan dari gambar tersebut pada draft manuskrip kita gitu. Kalau kita mengambil gambarnya plok satu gambar, biasanya jurnal itu akan menanyakan izinnya gitu. Itu saya juga berapa kali begitu, dan pihak editor atau jurnalnya menanyakan, ini gambar ini ditampilkan ada izinnya nggak? Itu biasanya masalah itu muncul kalau dalam menulis buku. Buku itu kan sebenarnya agak fleksibel, bisa menampilkan gambar orang lain dan sebagainya. Kalau dalam jurnal ilmiah itu akan lebih ketat. Biasanya tidak boleh. Jadi kecuali gambar kita sama gambar dia kita gabung, nah itu kan udah gambar baru. Nah, gambar baru itu kita bukan plagiarisme. Biasanya kalau menulis buku itu harus ada izinnya. Itu biasa dikasih surat, nanti editornya akan nanya, ini bagian ini dapat izin atau belum? Saya pernah juga itu, sering. Dan itu harus dapat izin dari dia. Oke, berarti seperti itu tadi ya. Kemudian ada juga nih yang tanya nih, mungkin terkait sama judul nih Prof ya. Tadi kan Prof tuh mention bahwa di judul itu kalau bisa katanya hindari waktu, tempat penelitian, kemudian lingkup penelitian, maksudnya bagaimana katanya Prof? Ya, cara yang gampang itu seperti yang saya tadi gambarkan. Jadi melakukan ini di Pulau Sumatera, kita pindahkan Pulau Bali, Pulau Jawa, itu kan tidak menarik ya, itu yang dihindari. Itu waktunya juga, tapi saya juga ada ini melakukannya di saat nyepi, itu khusus waktunya. Kalau kita melakukannya di hari Minggu dan sebagainya, kita melihat bagaimana orang berlari dan kapan waktunya bagus untuk lari pagi. Nah itu yang spesifik waktu, orang jadi akan melihat bahwa artikel ini adalah spesifik waktu, tapi kalau tidak perlu jadi cukup dihindari. Karena ini bersifat semua tulisan itu bersifat bisa diproduksi kembali orang lain, jadi bisa di-reproducible gitu. Oke. Ya, baik. Kemudian ini nih Prof, ada juga yang bertanya bagaimana sih cara menentukan bahwa KTI yang kita punya itu tuh cukup layak katanya Prof untuk disubmit ke jurnal internasional, terutama yang grade-nya Q1. Kemudian kriteria apa saja yang perlu diperhatikan sebelum submit ke jurnal tersebut. Ya kalau saya bilang asal tadi syarat yang 2 itu ada dan kita bisa berani. Jadi kita harus berani dalam tulisan kita mengatakan ini yang kita lakukan ini baru sepanjang kita tahu ada baru kami melakukan ini. Jadi harus berani misalnya begitu. Dan kita misalnya yang saya review paper yang tadi malam itu mengatakan we propose. Jadi kita mempropose untuk melakukan metode ini.
itu adalah kata-kata novelty Ya. dipropos di apa kami merasa bahwa ini baru kami lakukan dan hasil gini misalnya belum pernah ada gitu. Jadi itu adalah novelty yang bisa dipertimbangkan. Nah kalau itu udah begitu dan kita melihatnya data kita cukup banyak, jadi banyak tuh artinya gini Pak, kita biasanya kalau kita lihat itu yang kawan-kawan itu satu dua metode sudah ditampilkan itu, ya itu oke lah, cukup lah, tapi coba itu dari berbagai aspek dilihat dari sudut pandang yang lain dan sebagainya. Nah itu kayak tadi saya selalu bilang misalnya masalah cracking itu rantai karbon dilihat dari berbagai aspek teknik mesin, aspek teknik apa sebagainya. Jadi cobalah kita membahas itu. Jadi lalu kita rangkai dalam sebuah cerita yang menarik dan kita kalau bisa sesuatu yang bukan di ilmu kita. Saya juga menulis misalnya kebakaran hutan, saya menulis masalah air navigasi, masalah orang belajar susah dan orang ekonomi terganggu misalnya. Jadi orang si pembaca itu akan melihat ini orang menarik, dia berusaha menampilkan sesuatu yang komprehensif mungkin. Jadi itu yang kita ingin merayu mereka supaya melihat tulisan kita itu menarik. Jadi itu yang penting bagi kita. Oke. Ya, baik. Bapak dan Ibu, tadi beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat room. Nah, saya persilakan bertanya secara langsung. Silakan namanya raise hand ya kalau akan mau bertanya. Saya Maaf. sini, saya kan Ya. berada dalam konsorsium perubahan iklim regional Asia Tenggara. Ini saat ini banyak paper saya dari mereka gitu. Nah itu tentu saja itu konsorsium itu sebenarnya sudah baru, jadi novelty-nya pasti ada dan kita menampilkan hal-hal baru dalam hal aspeknya sendiri. Jadi novelty dalam grup kami sendiri sudah baru dan kita menampilkan aspek lain. Nah ini yang novelty kita, lalu kita kasih signifikansinya apa yang kita tampilkan, dan inilah sebenarnya yang kita jual terus menerus gitu. Jadi kalau ada tim di dalam kantor yang punya penelitian yang khusus, saya rasa sini banyak sekali yang bagus. Lihat kayak kemarin Mbak Asri ini juga tim farmasi, saya rasa timnya juga sangat solid dan banyak sekali yang punya kemampuan menulis. Jadi saya rasa tolong tampilkan apa yang menjadi kekhasan dari grup ini. Saya rasa akan menarik dan tidak akan habis untuk dijual gitu. Halo? Halo Pak, kalau kedengaran suaranya? Masih. Halo? Iya. Ya. Sorry. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang masuknya lewat chat room ya. Nah, sekarang saya persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya kepada Prof. Edwin, narasumber kita pada hari ini secara langsung. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Oh ya. Iya. Oh ya, silakan Pak Muhlisin Sidik ya. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edwin, mungkin saya menanyakan ini tentang bagaimana supaya kita, tadi beberapa mungkin sudah ditanyakan, tapi kita ingin merasa bahwa benar-benar tulisan kita ini layak untuk Q1, Q2 atau Q3 gitu misalnya, untuk meyakinkan kita parameternya apa itu ukurannya gitu, supaya kita yakin bahwa itu bisa jadi layak untuk dimuati jurnal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, punten sebentar, Pak Muhlisin Sidik ini dari instansi mana kalau boleh saya tahu? Bapeda Provinsi Banten. Oh, Bapeda Provinsi Banten. Oh, ya. Wah, sampai sana juga ya informasi kita. Baik, terima kasih Bapak atas
pembicaraannya. Saya persilakan kepada Prof. Edwin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itu ada kawan saya di beberapa usaha, Pak Endan Suwandana. Dari Pak Iga ya. Pak Endan Suwandana itu kawan saya tuh. Jadi kan saya tadi menyarankan kalau ada tulisan Bapak tuh tolong dimasukkan pertama ke jurnal yang paling top, jurnal Q1. Jadi kita nggak malu-malu gitu, langsung aja kita masukkan. Sekarang ini kan ada software namanya Grammarly itu, yang saya rasa mungkin dari pihak kantor Bapak bisa memfasilitasi. Kemarin saya lihat ada Grammarly itu 65.000 bisa dapat seumur hidup. Jadi Grammarly itu membantu kita menulis bahasa Inggris. Dan kita, tadi saya juga sudah saya sebutkan dan tidak malu-malu, silakan copy saja dari jurnal-jurnal orang yang top nomor 1, Q1, dan kita harap misalnya mereka menyebutnya ini penting dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, kita terus saja kalimat ini penting dalam aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Kita balik-balik aja. Itu penulisan itu kan balik kan bisa jadi nggak akan plagiarisme gitu. Nah, itu saya menyarankan untuk masukkan ke jurnal yang top dulu aja. Nanti jurnal yang top itu kan pasti akan memberikan reviewnya dan kira-kira perbaikannya bagaimana. Nah, itu yang kita perbaikan itu perlu ya. Perbaikan itu yang sebenarnya. Bu Jurnal. Maaf, ini ada yang masuk. Jadi Kadang-kadang kita tuh pikirkan biaya juga tuh, Prof, gimana? Sudah top, tapi gimana? Biasanya biayanya besar kalau yang top nih gitu. gimana Pak? Gimana Pak? Ya, kadang-kadang kita berpikir biaya juga ketika memasukkan ke jurnal yang top, tapi ternyata biayanya mahal juga ketika sudah siap terbit. Ya, saya biasanya hampir dari 31 yang saya jurnal Q1 tadi, saya hampir semuanya tidak bayar dalam pengalaman hidup saya. Jadi memang ada beberapa jurnal yang bisa gratis, ada juga. Dan jurnal saya yang saya disitir orang itu, yang tadi yang tadi diambil sebagai contoh itu ada jurnal gratis. Lalu gini Pak, pengalaman saya dalam jurnal itu, jadi yang paling disukai orang itu kayak di aja Mbak. Bisa di-mute. Sorry, mohon maaf. Di-mute aja, di-mute itu. Apa adik mau pukul lagi? Iya, anak-anak di-mute aja bisa Mbak. Bentar, gimana caranya? Mungkin minta langsung ke Bapak Muhammad Razinya mungkin. Itu. Klik partisipan, Mbak. Klik partisipan, di situ ada namanya ya. Minta sama hostnya, Mbak. Minta sama hostnya di mute. Sudah. Iya. Ya udah. Oke, Pak. Jadi mohon maaf Bapak-bapak sekalian senior dan sebagainya. Jadi paper saya yang banyak disitir orang itu, saya menulis dengan orang Indonesia juga. Tadi saya bilang dia adalah mantan BPT. Dan beberapa paper saya yang lain itu juga menulis dan tulisannya hanya orang Indonesia saja, Pak. Jadi saya sangat yakin sebenarnya kalau kita mau bekerja ekstra keras kita bisa menampilkan paper yang sebenarnya bisa kita tampilkan dalam jurnal Q1. Justru karena itu saya agak berani ngomong di sini. Jadi saya ikut paper dan tulisan yang orang-orang yang sudah berahli dan sebagainya. Tadi saya juga katakan bahwa saya juga ikut konsorsium Asia Tenggara, orang-orang kawan-kawan yang sebenarnya juga amatiran, dan kami sudah publish lebih dari 10 paper. Dan juga saya banyak juga bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi bagi saya sebenarnya kita mungkin tidak pandai dalam berbahasa Inggris. Saya sendiri juga tidak pandai mungkin. Berbahasa Inggris saya dapat C. Tapi kita bisa melakukan cara bersama-sama. Dan saya waktu paper saya yang pertama dulu ya menulis dengan ekstra ketat dan ekstra hati-hati.
semua kalimat saya baca juga karena saya takut salah. Dan itu mungkin sekarang udah nggak ada waktu bagi saya. Tetapi pada dasarnya kita ini sebagai orang Indonesia bisa sebenarnya. Saya rasa bisa. Jadi makanya ini intisari yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya sendiri juga pengalaman banyak paper yang dengan penulis Indonesia. Jadi tidak masalah. Sekarang kalau kita mau, kita bisa. Itu Pak. Jadi itu coba ya tadi kawan saya Pak Endan Swandana tadi di Banten. Oh iya, Pak Endan. Ya, jadi salamkan. Terima kasih Pak Prof. Iya Pak. Semangat aja Pak. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya saya persilakan kepada Pak Hadi Dahrudin ya. Kayaknya Pak Hadi Dahrudin ini mau bertanya nih, karena dia raise hand. Silakan Bapak. Silakan juga sebutkan berasal dari instansi mana ya Pak? Belum di-mute. Di-unmute Pak. Terima kasih Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah diizinkan di materi yang luar biasa ini. Saya sederhana aja Pak Prof. Bagaimana strategi menggunakan metode yang tidak terhitung baru? Selain alasannya ada kebaruan riset yang kita lakukan. Itu mungkin Prof. Makasih. Ya mungkin ini Pak, ini kan kerjaan kita sehari-hari Pak, kita melakukan suatu hal yang sudah lama orang sudah tahu. Tetapi coba Bapak, misalnya metode tadi, saya kembali ke masalah cracking tadi. Jadi cracking tadi kan memotong rantai karbon. Bisa nggak kita melakukan sesuatu hal yang benar-benar baru dengan misalnya engine-nya kita tambah satu aditif baru, dan misalnya sekarang kan lagi penyakit corona itu kita melakukan dengan suatu obat yang baru dan sebagainya. Jadi apa yang kita sudah Bapak lakukan bertahun-tahun itu kan kita sudah ahlinya, dan Bapak pasti jadi ahlinya. Dan Bapak tahu sebenarnya kan karena Bapak ahlinya, dan kalau Bapak lakukan perubahan dikit saja, misalnya yang tadi biasa kita bakar 20 menit, kita bakarnya jadi 25 menit dan sebagainya. Nah itu kan ada perubahan dan sebagainya. Cobalah Bapak tulis hal yang baru tadi, dan kira-kira apa yang menjadi perubahannya, penting bagian mananya. Apakah bagian yang sisi kiri, sisi kanan, dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya sangat yakin, karena kantor saya itu BPT itu kita melakukan hal yang sama hampir tiap hari. Dan dari hal yang sama itu kita melihat bahwa kita menjadi ahlinya di situ. Dan kita sampai lupa bahwa kita sudah tahu sekali dari segi metode ini, kita lakukan beratus-ratus kali dan kita lakukan berulang kali. Dan metode ini yang berulang kali itu coba satu aja kita twist atau kita ganti dan sebagainya. Saya rasa itu suatu hal yang sudah lama tidak baru, dan kita akan melakukan satu hal yang baru, dan insya Allah ada hasil yang kita bisa tuliskan gitu. Oke. Gimana Pak, jelas? Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Bu Asri. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya persilakan ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya secara langsung atau sambil kita menunggu ya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Jarod Raharjo. Mohon izin bertanya, bagaimana kiat-kiat Prof. Edwin dapat menghasilkan KTI bereputasi nasional, di mana peneliti di BPPT bekerja dalam iklim rekayasa dan dalam bidang tertentu harus menghasilkan output hilirisasi produk, bukan basic science yang menghasilkan novelty dan data-data yang bagus atau detail sehingga dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi. Terima kasih. Oh, ternyata dari teman BPPT Pak, mungkin bisa ditanggapi Pak, silakan. Iya, makasih. Jadi ini kan dari Prekayasa. Jadi saya bilang, kalau tadi kan saya bilang ada namanya yang paling top itu ada scientific report, Nature Scientific Report. Jadi scientific report itu biasanya menghasilkan apa yang lain ditulis. Jadi saat ini saya kagum itu ada satu paper menulisan orang LIPI itu menulisan masalah sampah di pesisir Jakarta, itu dia sudah publish.
waktu dia mau publish itu saya bilang, Mas tolong perhatikan itu sampah yang dari COVID, karena sampah dari para tenaga medis itu banyak dibuang juga sama plastiknya. Akhirnya mereka menulis itu lagi, dan itu udah publish yang kedua ini, paper masalah sampah medis plastik di pesisir Jakarta. Nah itulah. Jadi saya bilang itu ada scientific report, dan percaya atau enggak, kemarin juga sudah dibahas bahwa sebenarnya paper yang paling laku di bidang saya itu adalah paper masalah data, Pak. Masalah data itu data NCEP, itu data dari Amerika, itu di hasil pemodelan datanya dikeluarkan 40 tahun dari hasil pemodelan itu dikeluarkan sebagai data, dan itu sekarang udah 30.000. Saya lihat kemarin tuh 30.000 orang Argentina ini, dia karena ketua grupnya di NOAA tuh semacam BMKG-nya Amerika, dan dia sudah menerima sitasi 30.000 sitasi, dan saya juga salah seorang sitasinya juga, dan juga dia menerima berbagai hadiah internasional akibat dari dia menampilkan data saja. Jadi kalau kita berani menampilkan data kita, dan data kita dipakai orang lain, itu bisa jadi paper yang legendaris gitu. Jadi jangan khawatir masalah data. Saya bilang tadi kan kalau BPT itu ada masalah audit teknologi dan clearance teknologi, dan itu ada hal-hal bisa ditulis kenapa kita melakukan teknologi A dan tapi tidak teknologi B dan sebagainya. Jadi dan misalnya Barunajaya contohnya bisa dari data-data yang ada itu, dari berbagai survei bisa dilakukan suatu data yang berkelanjutan, itu bisa menjadi data yang juga bisa laku, dan paper yang jadi sangat terkenal sekali. Jadi saya tidak khawatir dengan PKS, justru mereka sebenarnya punya data yang biasanya mereka hanya disimpan saja gitu. Itu Mbak. Halo? Oke, baik, Prof. Ya, ini sepertinya ada satu pertanyaan yang muncul dari raise hand, tapi sebentar sebelum saya masuk lagi ke pertanyaan secara langsung, ada satu pertanyaan yang datang di chat room, bertanya dari Ibu Melani dari KLHK, bertanya bagaimana menilai signifikansi KTI hasil penelitian kualitatif, Prof. Nah, kemudian apakah harus menggunakan mixed method supaya bisa diukur ulang dengan pendekatan kuantitatif atau statistik gitu. Beliau jadi bertanya seperti itu, Prof. Bisa saya ulang lagi, Prof? Jadi ya diulang lagi. Oke, baik. Bagaimana menilai signifikansi KTI hasil penelitian kualitatif? Nah, apakah harus menggunakan mixed method supaya bisa diukur ulang dengan pendekatan kuantitatif atau statistik? Gitu. Jadi bagaimana menilai kualitatif ini gitu loh, Prof. Penelitian kualitatif, cara penilaiannya bagaimana? Perlu adanya mixed method supaya bisa supaya bisa mengukur ulang dari pendekatan kuantitatif atau statistiknya. Ya, Selasa ini mestinya sudah dekat tuh, Mbak. Karena tadi kan sudah mengatakan statistik. Jadi sebenarnya itu yang ditanyakan sebenarnya sudah dekat. Karena signifikansi itu kan, maksud saya sebenarnya signifikansi secara statistik. Jadi saya bilang kalau memang secara pengukuran direct nggak bisa, ya seperti yang diusulkan, apakah dengan berbagai metode, saya rasa bisa juga. Saat ini, karena kalau Bapak Ibu membuka Google Scholar, itu ya ada satu dosen Fakultas Kesehatan UI, saya ambil contohnya. FKUI, Pak. FKUI. Ya, FKUI. Ini apa? Ini coba saya kasih link ya. Ini dalam 3 tahun ini dia lumayan ini gimana sih secara share-nya? Share screen.
ini apa Ibu Indah Widya Hening nih. Ini dalam beberapa tahun itu tinggi sekali dia apa citasinya. Yaitu kalau kita perhatikan Belum dia terlihat. Oh, udah. oke. Ya, baru terlihat. Ini kan dia apa citasinya yang sebelah kanan itu dia tinggi sekali langsung dalam beberapa tahun ini. Ini baru saja. Ini karena pendekatannya kualitatif ini dalam misalnya ini mengukur berat badan orang misalnya, mengukur apa overweight dan sebagainya, obesitas. Jadi hal-hal yang sebenarnya hal yang kita anggap biasa dalam kemasyarakatan. Tetapi bagi dia sesuatu menarik ini adalah data dan sebagainya. Bagaimana tinggi orang dewasa itu di Indonesia bagaimana. Ini sudah ribuan yang mencitasi paper yang kelihatan biasa-biasa saja. Tapi dia ikut pada grup yang saya pikir grup yang apa rame dan aktif gitu. Jadi ini kan sebenarnya bagaimana tinggi orang, anak saya umur 9 tahun tingginya berapa itu kan kita pikir itu suatu hal yang biasa gitu. Jadi gimana mengkualitatifkan, mengsignifikansinya begitu. Jadi ilmu yang biasa, tapi ini bisa digambarkan juga suatu apa kebutuhan itu dalam ketinggian, berat badan dan sebagainya itu. Hanya hal yang begitu, tapi sudah ini sangat ribuan orang yang men-cite kerja beliau itu. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau tadi pertanyaannya kualitatifnya bagaimana, asal kita bisa menampilkan itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang kalau dari KLH itu mungkin sesuatu bedanya antara tahun ini dan 5 tahun kemudian dan sebagainya. Saya juga ada teman saya yang baik sekali dari KLH itu Ibu Genoga itu salah satu kapus itu. Jadi mungkin Ibu bisa berbicara sama beliau juga. Itu Mbak ya, makasih Mbak. Oke, baik. Nah, saya persilahkan nih, tadi sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Muhammad Kozin ya dari BPPT untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Ya, baik moderator, terima kasih. Sudah didengar ya? Ya Pak, dengar. Ya, terima kasih Prof atas materinya yang sangat menarik. Saya ada 2 pertanyaan Prof. Yang pertama terkait penggunaan tenses untuk bagian abstrak. Kalau saya cermati di beberapa artikel Q1 itu ada abstrak yang ditulis dalam past tense maupun present tense. Nah, terkait ini Prof Edwin menyarankan yang mana ya, apakah past tense atau present tense dan apa pertimbangannya? Saya sendiri biasanya past tense, cuman kalau saya perhatikan di beberapa artikel ternyata banyak juga yang menggunakan present tense. Kemudian yang kedua, saya juga pelajari penulisan kesimpulan di artikel-artikel di Q1 itu ada yang ditulis dalam bentuk satu paragraf begitu bagian kesimpulannya, tapi ada juga yang ditulis dalam bentuk pointer atau urutan angka gitu. Prof Edwin menyarankan yang penulisannya seperti apa di bagian kesimpulan ini dan apa pertimbangannya. Demikian Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, itu biasanya kalau yang past tense itu mengacu pada apa yang kita lakukan. Tapi kan kembali lagi namanya ilmu pengetahuan itu diharapkan itu dapat reproducible-nya bisa dilakukan. Artinya bisa dilakukan oleh orang lain dan kemudian orang lain lagi bisa melakukan hal yang sama. Dan kalau sudah begitu, artinya kita membutuhkan present tense, gitu loh. Tapi kalau yang past tense tadi mengacu pada utamanya hasil penelitian kita, gitu loh. Nah, lalu tadi masalah kesimpulan, saya rasa itu beda-beda style, itu tiap jurnal beda-beda style. Jadi memang kalau ada jurnal yang masalah komputasi dan masalah statistik apa sebagainya, mereka mungkin suka yang pointer. Tapi kalau jurnal-jurnal di bidang saya itu biasanya nggak suka, jadi biasanya dijelaskan sampai sejelas-jelasnya gitu. Jadi style yang beda juga gitu. Jadi saya rasa begitulah. Jadi yang pertama tadi saya rasa mungkin jelas Pak. Tadi yang pertama yang pasti mengacu pada pekerjaan kita. Tapi kalau yang present tense saya harapkan bisa untuk pekerjaan yang kembali lagi bisa dilakukan oleh orang lain berulang-ulang. Kira-kira jelas Pak ya gitu Pak.
Baik Prof, terima kasih Prof. Ya. Ya. Ya, baik Mas. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya secara langsung, saya persilahkan sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke chat room. Ya. Ya, silakan Bapak Amir Litbang ya. Oke, terima kasih Prof. Ini Ya. bagaimana standar dari baku daripada penerbitan Infocus itu, karena masing-masing penerbit punya standar ya. Nah, saya melihat dalam satu jurnal itu yang diminta 10 lembar, Pak. Nah, standar bakunya mungkin dari awal itu ya, mulai abstrak sampai akhir itu punya perhitungan gitu, Pak. Cara itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Pak. Silakan ditanggapi, Prof. Edwin. Iya, emang kalau jurnal berbayar kita memikirkan halamannya. Ya, kalau biasanya kalau saya itu bidang saya biasanya sekarang tuh biasanya gratisan gitu. Dan kalau bisa jangan berwarna. Kalau berwarna dia menghitung lebih mahal lagi. Jadi tadi saya memakai yang tadi saya sarankan tadi, pakai garis bawah, pakai tebal dan sebagainya. Jadi kalau emang saya rasa 10 halaman itu cukup untuk jurnal-jurnal yang skala pendek kalau di bidang saya. Tapi kalau di bidang lain bisa dianggap itu sudah standar mereka. Jadi saya bilang silakan aja itu. Jadi kita harus mengikuti apa petunjuk dari editorialnya. Jadi emang itu nggak bisa itu lagi. Jadi makanya kadang-kadang juga editorialnya meminta citasi atau referensinya dari jurnal itu sendiri. Kalau sudah permintaan itu, ya udahlah kita bisa melihat bahwa ini sudah ketetapan dari jurnal itu cara dan sebagainya. Jadi kita penuhi saja, kalau diminta 10 dan sebagainya, ya ikutin saja gitu. Tapi sekarang banyak jurnal-jurnal yang terbit secara online saja, jadi mau bikin kan. Jadi itu Mbak Asri. Ya baik. Gimana Bapak? Sudah merasa cukup dengan jawabannya atau ada yang mau dikembalikan? Terima kasih. Cukup. Oke, baik. Dari maaf, saya kan kebanyakan saya berdasarkan bidang. Ya, halo. Terima kasih. Terima kasih. Iya, baik. Cukup. Ya. Oke. Ya, berikutnya ini ada dari lapak, menarik untuk diketahui. Bertanya nih, untuk diketahui, ini ada bertanya nih. Iya, yang apa-apa kedengaran, Mbak. Tanya, mohon infonya katanya Prof. Nasional yang sudah terinscopus di Indonesia itu apa ya, dan gimana kita bisa cari gitu loh. Ya biasanya ini kan ada di Sinta di Q1. Jadi kalau yang Q2 tuh seperti jurnal di kantor saya tuh sudah pasti Q2 tuh tidak internasional, tapi beberapa yang Q1 dari mereka itu sudah internasional, jadi sudah diterima. Jadi saran saya melihat daftar Q1 dari Sinta indeks akreditasi jurnal ini bagaimana. Sementara saya sendiri juga ada beberapa jurnal yang nggak tahu itu internasional atau bukan. Jadi satu jurnal di UGM, satu lagi jurnal di
UI, Universitas Indonesia, dan saya rasa sekarang tambah banyak di jurnal-jurnal di ITB juga tuh, dan juga untuk yang mungkin Q4, Q3 tadi. Saya mengharapkan ke depannya juga akan makin banyak lagi yang bisa bukan hanya Q2, Q3, tapi masuk ke Q2 dan sebagainya. Dan saya sendiri sebenarnya kemarin juga rapat di jurnal di kantor saya bilang sebenarnya itu ada strateginya. Jadi dia mensitir atau men-cite artikel yang ada di jurnal kita, sehingga nanti HI indeks dari jurnal kita itu akan semakin naik lagi. Jadi kalau Bapak lihat di Google Scholar itu Bapak masukkan jurnal Bapak, nanti akan kelihatan itu apa jurnal Bapak itu apa sebenarnya ranking keberapa di secara nasional. Ya. Oke. Baik. Prof, ini ada tanya ya. Kalau pernah submit tuh di Q1, kemudian ketika saya coba submit lagi di tahun ini, di tahun ketika saya coba submit lagi di tahun ini di jurnal lain, hanya yang tadi putus. Putus. Oh, putus ya. Halo, suara saya Ya. Ya. Begini, Prof. Jika saya pernah mensubmit di tahun 2018 nah, itu tolak. Di saya pernah itu Prof. Mungkin dirubahnya dikit apa judulnya dirubah, abstraknya dirubah gitu. Tapi saran saya sih kalau ditolak di tempat itu kita cari jurnal yang berafiliasi sama. Saya rasa sekarang banyak sekali jurnal yang berafiliasi yang juga Q1 juga dan sebagainya. Saya rasa saran saya pindah ke jurnal lain aja, itu banyak lah. Kalau di bidang ilmu saya tuh banyak jenis gitu. Ada lagi contoh yang jurnal lokal, ini jurnal di kantor saya nih. Di sini kan kelihatan yang sebelah kanannya H indeksnya 12. Ini berdasarkan orang-orang men-cite jurnal ini sendiri. Dan di sebelah kirinya ada jurnal artikel-artikel yang top. Maksud saya ini tuh tolong di apa? Kalau di Sinta Indeks ini jurnal ke 600 berapa gitu. Nah, supaya naik di Sinta Indeks menjadi jurnal nomor 400, 300 dan sebagainya. Jadi setiap penulis yang masuk ke jurnal ini harap men-cite paper yang ini. Jadi H indeksnya naik dari 12 menjadi 20, menjadi 30, 40 dan sebagainya. Jadi itu sarannya saya untuk pengelola jurnal nasional begitu. Ya, kalau tadi yang itu jangan masukkan jurnal yang sama, pindah ke jurnal lain gitu, Mbak. Oke. Oh gitu ya Prof ya. Jadi tidak boleh mensubmit di jurnal yang sama begitu ya, karena nanti akan dianggapnya apa tuh plagiat atau apa ya berarti jatuhnya ya? Itu nggak plagiat. Ya. Bukan plagiat. Cuma nggak relevan gitu ya. Ya karena kan udah ditolak, itu cinta ditolak, cari yang lain. Ya, kelihatannya seperti itu ya Prof ya. Iya, gampang aja. Oke. Nah, ini ada yang mau bertanya, katanya Pak Surya Dharma ya. Pak Surya Dharma mungkin bisa bertanya secara langsung hadir di sini. Halo Pak Surya Dharma. Oh, atau ini dulu deh, sambil menunggu Pak Surya Dharma ada juga nih pertanyaan ya. Kalau boleh tolong ditanyakan bagaimana cara membedakan antara jurnal predator Prof, dan jurnal yang terindeks Scopus. Itu bisa dilihat di mana tuh Prof untuk membedakan hal tersebut? Ya kalau terindeks Scopus bisa dilihat di Scopus. Jadi di Scopus diketik saja nama jurnalnya. Itu kalau saya bisa melakukan itu di kantor ini karena saya lagi di rumah.
Jadi Oh, bisa. oke. Jadi di Scopus tuh ada bisa source apa source atau mencari pengarang ataupun mencari nama jurnal itu bisa diketikkan saja, dan kalau keluar artinya ada di Scopus lagi, simple as that itu. Jadi kalau dia bisa keluar artinya dia ada diterima di Scopus kayak gitu. Nah kalau yang predator itu biasanya kan menawarkan tanpa dengan cepat sekali jadi kayak gini menawarkan dengan cepat dan tanpa reviewnya langsung oke saja dan sebagainya. Ini kan ini Scopus nih, ini Scopus. Jadi sini kan ada author search, ada source search. Nah kalau source itu bisa dicoba diketikkan nama jurnalnya. Ini source ini yang atas ini. Jadi ini kita bisa cari di sini apakah nama jurnal itu ada di sini atau sebagainya. Nah itu kan ini subjeknya apa, misalnya kita ketik aja, dan kalau memang ada di Scopus sekarang ini dia agak longgar. Jadi subjek karyanya apa, subjek karyanya masalah climate change. Ini kan title-nya. Atau bisa dimasukkan di spesifik ISSN-nya mungkin ya Prof ya? Iya bisa itu. Ya. Jadi kan sini kalau title dibilang enter title gitu. Jadi bisa kalau di sini keluar pasti ada. Nah ini climate dynamics. Nah kan keluar itu climate dynamics ternyata keluar. Oh jadi ada di Scopus. Itu sangat simpel sekali. Nah, kalau nggak ada yang nggak bisa disinta juga sama. Jadi harap hati-hati dengan jurnal predator karena dia tidak lari kemana-mana. Begitu Mbak. Oke, baik. Nah ini Prof, ada juga nih Prof yang bertanya ya, apa sih namanya, beliau bertanya masih terkait dengan budget minimalis untuk bisa submit ke jurnal top quality katanya. Nah kemudian sempat dengar tentang fee waiver Prof. Fee waiver. Betul, Nah, mungkin Prof bisa memberikan kita informasi terkait fee waiver tersebut, bagaimana cara untuk bisa mendapatkannya begitu Prof. Iya, emang saya juga ada berapa kali free waiver itu. Biasanya jurnal-jurnal yang masih membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi mohon dibaca instruction for author itu, instruction for authornya dibaca itu. Ada nggak fee waiver itu? Biasanya saya juga ada tuh berapa artikel saya terbit dengan waivernya juga. Kita tadinya suruh bayar per halaman dan mungkin kalau di kos itu 8 juta rupiah gitu. Akhirnya kita tawar-tawar, akhirnya bisa $200 aja, jadi mungkin 2,5 juta itu. Dan itu kita bagi berlima orangnya, jadi waktu itu tidak ada keributan kecil kan. Jadi itu bisa diakali itu untuk biasanya untuk student juga ada kesempatan. Kalau student itu biasanya ada fee waiver-nya juga. Yang student kita adalah pelajar dan sebagainya. Jadi banyak fee waiver. Tapi kalau saya sendiri mayoritas saya pada jurnal-jurnal yang kita gratisan. Nah cara berikutnya saya menyarankan juga bapak-bapak ibu sekalian, kita ikut dalam satu klub, bukan klub ya, di klub gambling bukan. Kita dalam satu klub. Saya biasanya ikut dalam klub yang air quality dari NASA itu, dia biasanya mengadakan konferensi seminar di negara-negara ASEAN, kadang di Filipina, kadang di Malaysia, kadang di Indonesia. Dan biasanya setelah mengadakan konferensi atau workshop itu, dia mengumumkan nanti kita akan pergi ke jurnal ini, biasanya jurnal top-top itu. Saya pernah ada paper juga di ERL, Environment Research Letter, dan itu alhamdulillah kalau nggak salah itu dibayarkan oleh special editionnya. Jadi mereka akan pergi ke satu jurnal yang top dan mereka akan membuat special edition untuk jadi edisi khusus untuk para
pemakalah pada workshop tersebut. Itu cara yang paling gampang saya rasa kalau Bapak mengikuti metode ini, saya rasa kita bisa masuk jurnal-jurnal top lagi. Nah, jadi itu sekarang udah 35 sekarang Pak paper itu yang paper saya yang di situ. Aplikasinya. Iya, baik. Nah, ini kan sudah dekat lagi ke jam 11, bahkan kayaknya udah jam 11 ya. Saya persilahkan satu pertanyaan terakhir. Nah, untuk bertanya dulu pada sesi kita pada hari ini, mungkin bisa bertanya secara langsung, silakan Bapak dan Ibu. Tuh ada Pak Surya Dharma yang tadi dicari itu. Ya. Oke, Pak Surya Dharma, silakan. Yang terima kasih, Prof. Edwin. Jadi ya. mohon maaf. Iya, silakan. Nama saya Surya Dharma dari instansi Kementerian PUPR, Pak. Oke. Di Dijen Sumber Daya Air. Kebetulan saya jabat Kepala Balai Teknik Rawang. Ini Prof, jadi mungkin saya agak minim pemahaman saya tentang penulisan karya tulis ilmiah. Kebetulan saya lagi ambil S3. Nah, cuman itu saya sering kutip jurnal, itu saya agak bingung dengan istilah citation, terus quote, yes, itu terus peer review. Nah, kalau umpama sudah tulisan saya sudah selesai, mungkin saya mau upload ke jurnal internasional, tapi terus terang saya masih minim sekali pengalaman saya untuk apply ke jurnal tersebut. Mungkin ya itu apalagi citation segala macam apa maksudnya itu. Mungkin itu Prof, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya Pak, saya juga dulu kan anggota. Ya, saya dulu anggota MAI Pak, dan saya banyak berkecimpung dengan orang PUPR itu. Jadi kalau masalah citasi tadi adalah kita mengambil pendapat orang, tapi kalau kuotasi tadi pendapatnya ditulis, kalimatnya ditulis benar Pak. Jadi kalimatnya penuh itu adalah kuotasi itu. Tapi kalau citasi tadi ini apa? Sungai Ciliwung itu akan mengering pada masa musim setelah habis hujan misalnya. Ini citasinya berdasarkan si A, B, C, D. Nah, tapi kalau yang tadi kuotasi itu, ini pengeringannya karena aliran itu terganggu sampah. Ini kata seseorang yang, dan itu kalimatnya plak, jadi apa yang dikatakan kita mensitir. Lalu Bapak tadi teknik Bapak nulis, saya menyarankan Bapak mengambil suatu orang yang sudah ahli, jadi nggak harus saya gitu. Kalau dari PPR itu mungkin Pak Lubis itu apa dari anggota MAI, terus Pak Ari yang sekarang jadi Pak Dijen itu kan ketua MAI sebelumnya itu dari ketua Pus Air Bandung dia, Pak Ari Setiadi. Ya, mungkin dia bisa tahu orang-orang yang jago nulis. Jadi saran saya Pak, nggak apa-apa ambil orang Indonesia yang tapi yang jago nulis Pak. Itu Bapak belajar dulu sama dia dan menulis barang dia, dan itu kan ada Pak Hidayat Pawitan di situ Pak. Itu dia apa? Kalau saya bilang Pak Hidayat bukan Bapak Hidayat itu ahlinya, tapi istrinya itu pintar sekali menulis, dia orang FKUI. Pak Hidayat Pawitan itu kan dia ahli air di Indonesia dia. Yang juga mendapat award dari Jepang dan sebagainya. Jadi saran saya Bapak bekerja sama dengan ahli menulis orang Indonesia yang jagoan, tidak apa-apa Pak, tidak masalah, dan mungkin harus bekerja agak keras itu. Saya tahu sekarang untuk S2, S3 di Indonesia diwajibkan menulis. Saya rasa ini beban tersendiri bagi mahasiswa kita, tapi tidak masalah, kita bisa bekerja sama. Dan saya rasa saya juga beberapa mahasiswa saya dalam tulisan paper yang Q1 juga paper itu ditulis dengan mahasiswa S1 dan S2. Jadi saya tidak masalah itu. Jadi coba cari, tadi saya juga banyak kenal orang PUPR dan orang MAI dan Dijen Air Pak. Jadi saya akan mencoba nulis, karena data air di Indonesia itu cukup bagus sekali. Dan itu juga banyak paper saya dari pakai data dari PUPR. Gitu aja Pak. Pak sudah ada mau. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Asri.
Ya, baik. Terima kasih Pak Surya Dharma. Ini karena waktu juga ya yang kelihatannya sudah apa sih namanya sudah bergulir gitu ya. Terus kemudian juga sebenarnya saya juga menyayangkan juga sih karena ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terus masuk ya peserta yang mungkin bahwa acara kita hari ini cukup mendapatkan sambutan yang hangat juga gitu ya dari para ibu bapak peneliti atau perekayasa. Nah, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, jadi kelihatannya perlu saya cukupkan dulu, tapi jangan berkecil hati karena kegiatan ini insya Allah nih bakalan ada acara-acara serupa, malah mungkin bisa jadi lebih intens. Ya, karena ini kan seperti prolognya prolognya dulu ya Prof. Edwin ya. Jadi ini prolog secara umumnya dulu. Nah nanti kita rencana akan mengadakan workshop-workshop yang mungkin kuotanya lebih minimalis, tapi lebih intens gitu untuk penjabaran atau pembahasan detail tentang penulisan ilmiahnya. Nah baik sebelum saya tutup acara kita pada hari ini, saya persilahkan, saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Prof. Edwin. Terima kasih ya Prof. sudah mengisi acara kita pada hari ini. Ada satu atau dua kata nggak Prof nih yang sebagai sebagai kata terakhir yang bisa disampaikan Prof. Edwin pada teman-teman kita semua pada hari ini, Prof. Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para senior, kolega saya semuanya, terima kasih. Saya lihat tadi udah angkanya menyentuh 300 audien, jadi pada dasarnya saya sangat optimis. Saya melihat data-data kita karena banyak ciri-ciri yang istimewa dalam khasana ilmu pengetahuan Indonesia. Dan juga saya sebenarnya optimis, kenapa? Karena saya dalam hal menulis ini bukan saya orang paling pintar dan sebagainya, tapi saya sudah mencoba berkolaborasi dengan mahasiswa S1, S2 dan orang-orang berbagai. Jadi saya melihat keinginan untuk menulis itu besar dan banyak sekali. Jadi kita bisa, sebenarnya kita bisa dengan mahasiswa S1 aja bisa, apalagi yang tadi saya mahasiswa S3 dan yang sudah profesor sekalipun. Jadi kita bisa sebenarnya kalau kita mampu dengan 2-3 orang menulis barengan. Saat ini sudah ada softwarenya, dan tadi sudah ada Mendeley untuk masalah library, dan sekarang ini sudah ada Grammarly. Grammarly itu bisa murah sekali untuk berlangganan untuk bahasa Inggrisnya. Jadi sisanya adalah ketukunan kita, kerjasama kita sekalian. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada yang kurang berkenan. Jadi dari saya cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.